Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Untuk menemukan siapakah yang lemah lembut yang diberitakan Yesus sebagai orang yang berbahagia, dapat kita temukan dalam kitab suci dan pengajaran moral yang membantu sampai kepada pengertian yang penuh tentang kelemah lembutan. Seseorang menggabungkan kelembutan dengan kerendahan hati. Yang lain menggabungkan kelembutan dengan kesabaran. Pandangan pertama menyoroti sifat dari dalam, di mana kelemah lembutan mengalir, sementara yang kedua menekankan sikap yang harus dimiliki seseorang dalam kaitannya berelasi dengan sesama. Kesabaran, kelembutan, rasa hormat, kebaikan, ini adalah karakteristik yang sama yang disoroti oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang kasih, seperti yang kita baca dalam suratnya kepada umat di Korintus. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut." Dan dalam perikop lain dari Injil yang sama, ia berkata, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kebahagiaan bukan hanya suatu program etika yang bagus yang diuraikan oleh sang guru secara teoritis bagi para murid-muridnya. Kebahagiaan adalah potret diri Yesus sendiri. Dialah orang yang benar-benar miskin, lemah lembut, murni hatinya, dan dianiaya karena kebenaran. Ada dua cara membaca kebahagiaan atau beatitudes. Yang pertama, kebahagiaan tidak menunjukkan apa yang harus kita lakukan, tetapi apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Artinya memerlukan Tuhan. Yang kedua, kebahagiaan bukan sebagai cermin dosa manusia, tetapi sebagai penegasan tentang Kristus dan manusia baru, yaitu kita yang harus meneladaninya. Jika kebahagiaan adalah potret diri Kristus, hal pertama yang harus dilakukan sebelum memberikan komentar lebih jauh adalah melihat bagaimana Yesus menjalani kehidupannya. Sejak dari awal sampai akhir, Injil menunjukkan kelembutan Kristus dalam aspek kerendahan hati dan kesabaran. Yesus, seperti yang telah kita lihat, mengusulkan dirinya sebagai teladan kelemah lembutan. Matius menggunakan kata-kata yang menggambarkan hamba Allah bagi Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Namun, bukti terakhir kelemah lembutan Kristus
ada dalam penderitaannya. Tidak ada kemarahan, tidak ada ancaman. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tetapi Yesus melakukan lebih dari sekedar memberi contoh kelemah lembutan dan kesabaran dengan gagah. Dia membuat kelembutan dan tanpa kekerasan tanda-tanda kebesaran sejati. Kebesaran bukan lagi tentang mengangkat diri sendiri di atas orang lain, di atas orang banyak, tetapi tentang merendahkan diri untuk melayani dan mengangkat orang lain. Santo Agustinus berkata, di atas kayu salib, Yesus menyatakan bahwa kemenangan sejati bukanlah membuat korban, tetapi menjadikan diri sendiri sebagai korban. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang diajarkan di dunia modern ini. Janji yang dihubungkan dengan kebahagiaan bagi orang yang lemah lembut adalah bahwa mereka akan memiliki bumi. Hal ini dinyatakan dalam tingkat yang berbeda-beda. Berakhir dengan tanah perjanjian yang pasti memberikan kehidupan yang kekal, tetapi yang pasti salah satu tingkatnya adalah manusia. Bumi melambangkan hati manusia. Orang yang lemah lembut memenangkan kepercayaan orang. Mereka menarik jiwa. Kebahagiaan seperti yang kita pelajari bersama adalah potret diri Yesus. Dia telah menjalani semuanya sampai dengan tingkat yang tertinggi. Namun, dan ini adalah kabar baiknya, Dia tidak menghidupinya hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita semua. Melalui kebahagiaan kita dipanggil bukan hanya untuk meniru, tapi juga untuk memberi. Dengan iman kita dapat mendapatkan kelemah lembutan Kristus, sama seperti kita dapat mendapatkannya kemurnian hatinya dan setiap kebajikannya yang lain. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, kata Santo Paulus kepada umat di Kolose. Protes atau kelemah lembutan, kelembutan termasuk dalam buah roh yang dijelaskan dalam Paulus dalam surat kepada Galatia. Silahkan ditonton dalam playlist 12 buah roh di dalam YouTube ini. Karena itu adalah di antara sifat-sifat yang ditunjukkan kepada orang percaya yang hidupnya ketika mereka menerima Roh Kristus dan mencoba menanggapi kehidupan mereka yang menghasilkan buah roh tersebut. Sehingga dengan percaya diri kita mengucapkan bersama doa seruan dari litani hati kudus Yesus. Jesu mitis et humilis corde facor nostrum secundum cor tuum. Yesus yang lemah lembut dan murah hati, jadikanlah kami seperti hatimu. Marilah kita melakukan pemeriksaan batin. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apakah saya lemah lembut? Ada kekerasan tindakan, tetapi juga kekerasan bicara dan berpikir. Apakah saya mengendalikan kemarahan di luar dan di dalam diri saya? Apakah saya baik dan ramah kepada orang-orang di sekitar saya? Marilah kita berlemah lembut seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang menantikan kita di tanah terjanji, Yerusalem baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semua.